sering terjadi perkelahian antara ikan hiu surah dengan buaya baya. Mereka berkelahi hanya karena merebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi. Belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mengandalkan kesepakatan warga diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bosan terus-menerus berkelahi. Baya, kata Surah. Aku juga Surah. Apa yang harus kita lakukan agar tidak lagi berkelahi? Tanya Baya. Surah sudah punya rencana untuk menghentikan perkelahiannya. Dengan Baya segera menerangkannya. Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air, sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut. Pada waktu pasang surut, kata Surah. Baiklah, aku setuju. Gagasanmu itu, kata Baya. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara Surah dan Baya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Tetapi pada suatu hari, Surah mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar Baya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan. Tetapi pada suatu hari, Baya memergoki perbuatan Surah ini. Tentu saja Baya sangat marah melihat Surah melanggar janjinya. Hai Surah, mengapa kau melanggar peraturan yang telah kita sepakatin berdua? Mengapa kau berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku? Tanya Baya. Surah yang merasa tak bersalah tenang saja. Aku melanggar kesepakatan. Bukanlah sungai ini berair. Bukanlah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air. Nah, sungai ini akan ada airnya, jadi juga termasuk daerah kekuasaanku, kata Surah. Apa sungai itu kan tempat di darat, sedang daerah kekuasaan ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku. Baya mengotot. Tidak bisa, aku akan tidak pernah bilang kalau ada air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai, jawab Surah. Kau sengaja mencari gara-gara, Surah. Tidak kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar, kata Surah. Kau sengaja mengkaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira, kata Baya. Mulai marah. Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Surah tak mau kalah. Karena itu ada yang mengalah. Maka pertempuran sengit antara ikan hiu dan Surah buaya Baya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Saling menerjang dan menerangkam, saling menggigit dan memukul. Dalam waktu sekejap, air di sekitar menjadi merah oleh darah yang keluar dari luka-luka kedua binatang tersebut. Mereka terus bertarung mati-matian tanpa istirahat sama sekali.
Dalam pertarungan dahsyat ini, Baya mendapat gigitan Sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya ekor itu terpaksa selalu membengkok ke kiri, sementara Sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu Sura kembali ke laut. Baya puas telah mendapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya bernama Baya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu diikat-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa ini kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan hiu Sura dan buaya Baya. Namun ada juga sebagian berdapat asal-usul Surabaya dari berasal dari kata Sura dan Baya. Sura berhenti jaya atau selamat, Baya berarti bahaya. Jadi Surabaya berarti